Hello guys dan welcome back to Nick Tech Channel. Jadi hari ini saya akan buat satu PC di mana yang kamu lama sudahlah request. Dari last year lagi kamu request, yaitu ITX build. Jadi dengan budget 1.500 saya akan buat satu gaming PC ITX dan semua barang itu saya beli daripada Taobao. Jadi kalau kamu interested, stay tune. Sebab hari ini kecil nih kita punya PC, betul-betul kecil. Jadi seperti biasa kita akan mula dan kita punya motherboard. Oke guys, jadi ini ialah motherboard yang kita akan gunakan untuk kita punya ATX build nih. Jadi ini daripada brand Jingwei, macam tu atau pronounce dia. Jadi ini dari brand, memang brand China lah, dari brand Jingwei, dan ini ialah model B450i. Itu ITX lah. Jadi ini B450 bermaksud dia ialah Ryzen lah, Ryzen CPU yang hanya boleh guna Ryzen punya CPU, dan dia boleh support 1000, 2000, 3000 sampailah 5000. Jadi bermaksud dia memang semualah M4 punya CPU dia boleh support. Jadi itu yang bagus lah. That's why saya pilih ini motherboard, sebab dia punya upgrade path tinggi. Kita boleh kasih guna CPU M4 yang paling tinggi lah, paling kuat dengan ini motherboard. Kalau kamu boleh nampak di sini dan macam ni lah dia punya layout ni. Dia ada 2 aja RAM slot. Memang semua ITX ada 2 aja RAM slot sebab memang gitulah, sebab dia kecil kan, dia boleh muat 4 ataupun 3. Jadi 2 saja, dan juga hanya satu expansion slot PCIe lah untuk kita punya GPU ataupun expansion lain-lain lah macam Wi-Fi card begitu. Tapi memang untuk GPU lah, mostly for GPU. Selain daripada itu dia punya SSD pula di atas sini lah, di atas ni PCIe slot ni dia ada satu slot untuk kita punya SSD. Jadi ini motherboard support dua SSD slot, yaitu di depan sini, di sini, dan juga di belakang sini. Jadi untuk ini build memang saya akan guna di belakang lah. Kalau stay silap di belakang ni yang laju sikit berbanding di depan. Dan juga ini motherboard support juga lah Wi-Fi. Kalau kamu nampak ni sini ni, yang ni macam ada slot ni, ini ialah untuk kita punya Wi-Fi card, yaitu dia include juga lah. Saya believe dalam sini lah, sini dia punya, kalau stay silap lah, sini dia punya Wi-Fi card. Dan ini dia punya antena, dan juga dia punya ni lah, dia punya cover ni, cover untuk kita punya Wi-Fi. Dan ini ialah dia punya ports. Jadi dia punya ports tu lebih kurang lah, kalau kamu tahu B450 punya ports semua dia lebih kurang dia macam itu. Alright, jadi ini ialah kita punya CPU yang kita akan gunakan untuk hari ini punya build. Jadi ini ialah Ryzen 5 2600. Jadi ada beberapa reason je lah kenapa saya pilih ini. Actually satu je reason, iaitu ini saja yang boleh masuk dalam kita punya budget. Kalau lah saya ambil Ryzen 7 ataupun Ryzen 5 3600 begitu, saya mesti kasih macam downgrade beberapa barang komponen lain lah. Macam itu saya punya SSD, CPU cooler, fan, dan juga PSU. Jadi kalau saya tidak mau begitu, sebab saya mau kasih macam seimbang lah untuk ini build. Jadi ini memang macam yang the only option lah yang saya ada untuk saya tidak terlampau compromise saya punya performance in terms of gaming lah. Alright, jadi ini ialah RAM yang kita akan guna. Jadi ini RAM ni memang yang brand yang kamu tahu lah, yaitu brand daripada brand Corsair, Vengeance LPX. Dan ini ada sebab kenapa saya pilih ni. Sebab ini dia ialah macam low profile lah. Saya tidak mau saya punya RAM terlalu besar atau terlalu tinggi, sebab nanti susah saya mau kasih muat komponen lain macam saya punya CPU cooler di dalam itu casing. Jadi kalau kamu mau macam ikut saya punya build ni, memang saya suggest kamu beli yang macam inilah, yang low profile, yang tidak tinggi dia punya heatsink ataupun heatsink dia. Jadi ini daripada brand Corsair dan dia DDR4 lah, DDR4. Dan untuk ini sistem saya akan kasih masuk 16GB. Jadi ada 2 stick, 8GB dan juga 8GB, jadi 16GB lah, 16GB, dan running at 3200 MHz. Bukan yang paling laju, tapi yang macam in the middle lah, in the middle dia punya speed. Okay, next kita punya SSD. Okay, jadi ini ialah SSD yang kita
akan guna lah. Jadi ini daripada brand Honda. Saya tidak pernah kenal ni ini brand. Ni first time lah saya guna ni brand ni. Yang selalu saya guna kalau dari Taobao ialah apa tuh Great Wall, tapi untuk ni build saya mau try dulu lah ini. Banyak juga good review di Taobao dan saya tidak tahu berapa lama lah dia tahan. Tapi kalau saya tengok based on the review memang banyak juga lah positive review macam tu. Jadi ini ialah NVMe SSD lah, iaitu 512GB. Itu je yang saya boleh kasih masuk dan ini price range. Sekira mau kasih 1TB tapi dia akan limpas lah RM1,500. Dan ini ialah PCIe 3x4. Jadi ini Gen 3 lah, dia bukan Gen 4. Tapi tidak apa juga, sebab kita punya motherboard only support I believe Gen 3, bukan Gen 4. Itu B550 baru dia support Gen 4. Alright, jadi sekarang komponen last sebelum kita kasih masuk motherboard kita dalam casing, yaitu kita punya CPU cooler. Jadi ini ialah CPU cooler yang kita akan guna, yaitu daripada brand China juga, yaitu Bingman. Ini first time saya pun pernah dengar ni brand, tapi ini CPU cooler ya bagus lah. Kenapa? Sebab dia punya TDP, support TDP. Jadi ini TDP dia ialah 150. Apa maksud dia? Maksudnya kamu boleh guna Ryzen 9 dengan ini CPU cooler. Sebab Ryzen 9 punya TDP ada yang tinggi lah. Cuma mostly ialah 120 watts. Jadi in terms of upgrade part memang ini bagus lah. Sebab kamu boleh upgrade kamu punya CPU sampai Ryzen 9. Sekarang memang reda, tapi in the future kalau kamu mau kamu boleh juga. Jadi ada option dia. Selain daripada itu, ini fan ni ialah kalau saya silap ini adalah 8mm, dia tidak besar, ataupun 9mm, tidak pasti. Dan juga dia ialah ARGB. Dia punya thickness, dia punya fan tidak berapa juga lah, memang nipis begini. Jadi saya expect memang dia akan bising lah. Ada 4 heat pipe lah, 1, 2, 3, 4 untuk kita punya heatsink. Jadi itu dikira oke juga lah. Selain daripada itu, ini CPU cooler support both AMD dan juga Intel punya platform. Jadi semua mounting ada di dalam bag ini. Alright, jadi sekarang motherboard kita sudah kasih prep, semua kita sudah pasang lah. Sekarang kita akan ke kita punya PC case. Oke, jadi ini ialah kita punya casing untuk ITX build kita. Jadi ini kalau kamu nampak nih, ini ialah 3D print. Dia tidak branding, maksudnya dia buat di company yang besar-besar lah. Dia macam company kecil aja yang buat casing menggunakan 3D printer. Kalau kamu ingat, masa last year tuh, saya buat juga lah satu ITX build. Yang first tuh yang kecil, warna hijau tuh, itu PC saya buat. Dan itu case juga 3D print lah, kena 3D print. Jadi ini pun sama, dan material yang dia guna ini ialah kalau saya silap yang PETG material. Maksudnya dia durable to high heat. Kalau kamu nampak di sini, ini ialah dia punya layout semua. Jadi ini hanya boleh masuk ITX, of course, ITX build kan. Dan dia punya GPU yang boleh muat nih, sini aja. Kamu kalau mau boleh nampak nih, saya punya jari sekarang nih. Ini saja yang boleh kasih GPU yang kita boleh masuk lah, panjang GPU kita. Kalau saya silap, dia punya panjang hanya boleh masuk 170mm. Itu untuk kita punya GPU. Untuk dia punya lebar sama dia punya panjang tuh itu tidak apalah. Itu tidak berapa kisah. Yang dia punya panjang sini tuh yang memang kamu perlu buat kamu punya research sendiri kalau kamu guna GPU lain lah sebanding yang GPU yang saya guna nanti. Selain daripada itu, ini casing juga hanya support 125mm heatsink. Maksudnya dia punya CPU cooler lah. CPU cooler kita tidak berapa besar, jadi dia muat lah. Tapi kalau kamu mau besar lagi boleh juga, tapi ingatlah itu dia punya limit, yaitu 125mm. Di atas pula di sini kalau kamu boleh dinampak, di sini kita boleh taruh 2 8mm fan ataupun SSD. Memandangkan kita sudah guna NVMe SSD, kita taruh di motherboard kita, jadi di sini kita akan taruh fan lah, supaya at least kita ada exhaust ataupun intake. Dan akhir sekali di belakang sini, bukanlah belakang, di sebelah sini ialah untuk kita punya PSU, di mana PSU itu hanya boleh muat size SFX yang kecil lah, kecil PSU. Dan dia punya power button di sini. Satu power button je lah, dia tidak port, memang USB tiada,
apa tu USB Type-C pun tiada. Memang semua bergantung kepada motherboard kita. Ini dia punya apa tu cover untuk di atas sini, dan yang ini ialah acrylic panel. Jadi ini masih lagi ada dia punya cover lah. Jadi nanti saya buka nanti nampak macam cermin lah. Jadi kalau saudara buka nanti dia akan macam ni lah. Jadi dia ada cover begitu. Jadi masa kamu beli ni, kamu ada option lah. Di antara kamu mau yang macam ini je, yang tidak apa-apa, tidak acrylic, ataupun yang mau beli yang macam ini. Jadi itu kita punya casing. Mari kita kasih masuk kita punya motherboard. Jadi untuk kita punya fan, saya akan guna ini 8mm fan, yaitu daripada brand ID Cooling. Jadi ini optional, kamu tidak perlu ikut saya, tapi saya kasih masuk je lah dalam budget ni. Kenapa saya mau ini? Sebab at least kita ada cooling dalam ini casing. Sebab kalau tidak, kita punya komponen akan jadi panas dan nanti dia akan thermal throttling. Jadi ini ada dua saja yang boleh muat, yaitu di atas sini. Jadi saya belum pasti lagi saya kasih exhaust kah ataupun intake, tapi mana-mana aja lah, at least kita ada. Sekarang untuk kita punya second last item, yaitu power supply kita. Jadi ini ialah power supply yang kita akan guna lah untuk ini sistem. Jadi ini power supply ini actually bukan dari Taobao lah. Di Taobao berhabis saya mencari guys. Berhabis saya mencari yang ITX, SFX punya power supply tiada. Saya tidak tahu kalau sekarang ada, sebab masa saya beli itu tiada lah. Jadi ini saya beli daripada Uncle Taobao, yaitu daripada AliExpress. Dan ini ialah PSU yang berjenama Metal Fish. Jadi actually saya tahu lah ini brand ni. Dulu saya pernah guna dia pakai casing di first video saya. Itu pun dari brand Metal Fish. Dan ini power supply ialah 500 watts. Dan dia juga ada 80 plus bronze. Saya tidak tahu kalau itu legit, tapi dalam review oke juga lah. Baik juga review positif yang ini. PSU boleh juga kasih power up GPU yang high TDP. Selain daripada dia punya high TDP, dia juga ialah full modular. Jadi bermaksud dia punya kabel semua kita boleh kasih cabut dan juga kita boleh kasih plug in balik. Jadi itu maksudnya kita punya kabel management lah ada bagus sikit lah. Sebab kita hanya memerlukan kabel yang kita perlu untuk kita punya each komponen yang kita guna. Oke, jadi kita punya power supply sudah kita pasang. Ada susah sedikit mempasang ini power supply sebab kamu buka semua ini panel. Kalau saya memang kasih masuk dulu power supply lah sebelum motherboard. Jadi itu saya punya silap. Tapi kita boleh juga kasih masuk, tapi ada susah sedikit lah. Banyak mau kita kasih unscrew. Jadi itu power supply. Sekarang kita punya last item, yaitu GPU. Alright, jadi ini ialah GPU yang kita akan guna. Jadi ini GPU daripada brand Yeston dan ini ialah RX 6500 XT 4GB punya version. So, kalau kamu boleh nampak di sini, ini memang single fan. Jadi ini memang kita perlu guna single fan supaya kita boleh kasih masuk dalam kita punya casing. Kalau kita guna dua fan, kita tidak boleh taruh yang tu acrylic panel. Jadi mesti guna one fan lah kalau kamu mau itu acrylic panel. Selain daripada itu, panjang ini GPU dari sini ke sini ialah 167mm. Jadi memang boleh masuklah dalam mini casing. Dia ada sedikit lagi ruang. Dan juga ini GPU memerlukan 6-pin PCIe daripada power supply, which our PSU ada dia punya connector. Jadi memang ngam. Untuk connectivity ada dua jala port, yaitu HDMI dan juga display port. Dan kamu boleh nampak juga ini ialah dua slot GPU. Tidak masalah juga, boleh juga muat. Yang cuma yang kamu perlu tengok dia punya dimension ialah dia punya panjang. Yang macam panjang dia yang macam ni. Kalau dia panjang nanti dia terlampau di sini pula kan. Jadi kita mesti cari GPU yang boleh muat support dimension ini casing. Jadi ada beberapa reason lah kenapa saya pilih ini GPU. First of all, dia punya form factor. Ini saja yang murah dan juga yang single fan. Ada single fan yang lain tapi itu macam GT 1030, lepas tu yang GT something lah, semua GPU yang lama. Ini saja yang in terms of performance yang bagus. Yang masih lagi boleh main AAA game. In terms of performance pula, ini punya performance yang CC500 XT ini
Dia punya performance lebih kurang dengan GTX 1650 Super dan juga RX 580 8GB. Jadi itu dia punya range of performance lah untuk ini GPU. Cuma yang saya tidak berapa suka dia punya DDR6 dia. Dia hanya ada 4GB. Game-game sekarang AAA ataupun e-sport begitu, kalau boleh dia memang memerlukan lebih daripada 4GB lah, terutamanya AAA. Ada yang game yang memerlukan lebih daripada 10GB. Jadi 4GB ni ada game yang masih boleh, AAA game macam yang contohnya Elden Ring masih lagi boleh, tapi in the future ini GPU memang akan susah lah main game yang baru-baru lah. Okay, jadi sekarang semua komponen saya sudah pasang lah. Saya tinggal perlu lagi kasih connect semua dia punya power cable, dia punya connector semua. Jadi itu sajalah. Jadi itu memang setiap record tapi itu memang makan masa dan memang paling setia suka lah cable management. So, saya akan buat dulu itu, baru kita ke B-roll in 1, 2, 3. Alright guys, jadi sekarang kita main first game kita, yaitu satu title e-sport CSGO 2. Jadi sebelum kita main, saya tunjuk dulu lah kita punya setting. Saya kasih set 1080p dan mostly dia punya setting lah advance. Semua high lah, high setting. Boleh juga kamu kasih low lah, tapi saya mau kasih try high dulu, tengok berapa FPS kita dapat. Dan VSync saya kasih disable, lepas tu AMD yang anti lag tu saya kasih enable. Selain daripada tu, itu je lah. Alright guys, jadi sekarang kita main Cyberpunk 2077 in medium semua setting lah. Semua setting sangat medium. Ada mix lah, mix high sama medium, tapi mostly semua medium. Dan kalau kamu nampak kita punya FPS dalam bilik CV lah, 68, 70 begitu FPS. Kalau kita pergi luar belum tahu lagi berapa, mari kita tes lah. Jadi kalau kita di luar automatic dia terus turun lah ke 33, 30, 28. Alright, jadi sekarang last game kita akan main Elden Ring. Jadi Elden Ring setting secara berapa ingat? Saya kasih macam high kah? Saya kasih 1080p ya high. Jadi high 1080p dan ya ini game pun kalau kita boleh tengok kita dapat 40 lah, 45 FPS B2 max dan kita punya GPU pula dan CPU usage kita normal lah semua. Cuma kita punya GPU ada panas sikit sebab 3 game soalnya kita suruh main sekarang.
Oke guys, jadi sekarang part conclusion. Jadi pertama kali saya mau cakap dulu dengan ini budget lah. Jadi budget untuk ini PC yang saya buat ni ialah RM1495 ringgit. Alright, jadi saya mau cerita sedikit pasal performance versus price. Jadi kalau saya mau kasih beza performance ini, tadi kamu nampak sudah kan performance kita yang 3 game kita main. Kalau saya boleh kasih beza, PC yang saya buat dulu lah last month, yaitu yang ini, yang dari Tabo juga RM1000. Performance dia dengan yang ini saya buat nih, yang kecil ITX nih, budget 1000 tuh performance dia lebih tinggi sedikit. Ada beberapa reason kenapa saya macam itu. Yang pertama, memang satu saja, yaitu dia punya GPU. GPU yang saya guna di sana itu video tuh yang 1000 ringgit ialah RX 590 yang mana ada 8GB of VRAM. Dan ini pula yang 6500 XT ni hanya ada 4. Jadi most game sekarang memerlukan lebih daripada 8. Dan ini PC saya try main God of War Ragnarok tidak dapat sebab tidak meet requirement of VRAM untuk itu game. Jadi itu yang saya memang susah susah mau kasih recommend kamu buat ni PC. Cuma kamu perlu ingat je, kamu perlu tahu apa game yang kamu main. Dan dengan ini budget 1.500 nih, kalau kita bukan buat ITX build, saya rasa kamu akan lebih dapat performance yang lebih bagus kalau kamu guna komponen biasa. Contohnya yang MATX, casing MATX juga, power supply ATX. Yang bikin mahal nih PC, ada 3 komponen yang bikin mahal. Firstly, dia punya motherboard, GPU yang ini, dan juga dia punya power supply. Mostly yang ini yang bikin makan budget nih ialah GPU. GPU ini mendekati 500. Jadi almost 40% of our budget. Jadi itu GPU yang bikin mahal tapi performance-nya lebih kurang membanding RX 590 atau lebih teruk banding RX 590. Jadi itu yang kamu perlu ingat lah. Kalau saya lah mau buat PC lagi, memang saya akan buat MATX punya gaming PC. Sebab itu lagi performance dia lagi bagus dan juga lebih banyak lagi murah lah, banyak lagi option berbanding ITX. ITX ni memang syok, memang dia kecil, memang nampak smart lah kemas di atas meja. Tapi kalau kamu mau budget, memang ITX tu susah sikit kamu mau mau execute. Bagi saya kalau kamu mau buat ITX gaming PC memang budget kamu lebih daripada 2000, maybe 3K. Itu pun ada yang pas kamu perlu perlu kasih compromise. Ada yang kamu mesti pilih ini banding yang ini. Jadi next saya mau cerita pasal kita punya casing. Komponen selain ni sudah. Kamu tahu je kan tadi sudah saya review yang tadi saya build. Jadi tapi ini casing yang saya mau cakap dulu lah. Saya kurang sikit review yang tadi masa saya unboxing. Jadi ini case straight up saya bagi 9 out of 10. 9 daripada 10. Ada beberapa reason kenapa saya begitu. Yang pertama ialah dia punya material. Material dia sangat bagus. Memang masa saya build pun dia boleh tahan. Sebab material dia pun satu lagi yang memang tahan panas lah. Memang ini tahan panas. Yang casing dia pun tadi masa main game tidak jauh berapa panas. Dan satu lagi dia sangat senang untuk build. Dan satu lagi banding budget dia punya cable management route lah. Tapi yang di bawah tu yang untuk kita punya kabel GPU itu memang senang, satu bagus dia punya cable route. Di belakang tu ada sempit sedikit lah kalau macam kamu banyak kabel kamu guna. Contohnya kalau kamu guna lagi SSD di atas casing tu memang ada sempit sedikit tapi memang masih boleh doable. Next dia punya cons lah, maksudnya keburukan dia. Satu je lah yang memang saya mau kritik sedikit yang ini casing, dia punya cooling performance. Ini cooling performance yang ini bagi saya below average lah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kita hanya boleh taruh fans di atas. Kalau saya lah, kalau ini company ni yang buat ni case mau buat macam version tu, saya suggest dorang kasih tinggi sikit casing tu supaya di bawah boleh taruh at least 8 mm fan. Kenapa saya cakap macam itu? Kenapa tambah 2? Supaya di bawah tu boleh jadi intake, di atas casing boleh jadi exhaust. Sebab biarpun dan komponen yang ini kan CPU saya kan Ryzen 5 2600. TDP dia pun rendah, jadi tidak banyak heat output yang ini CPU kasih keluar. Tapi ini motherboard B450 dan kita boleh kasih upgrade ini CPU ke Ryzen 7 atau Ryzen 9 di mana itu TDP lagi tinggi dan lebih tinggi TDP lebih panas lah, lebih dia punya heat output makin tinggi. Jadi kalau kita punya komponen kita guna semua yang high end, CPU kita high end Ryzen 9, maybe kita punya GPU
RTX 4060 yang one fan punya configuration, memang ini PC akan panas. Sebab dia satu, dia punya cooling solution memang tiada lah. Sebab dua aja di atas, di antara kamu ambil jadi intake ataupun exhaust. Itu saja kamu punya pilihan. Jadi tiada lagi lain. Ada juga lah lubang ventilation di depan casing, tapi itu sajalah. Dia tidak boleh tarik ataupun dia boleh kasih keluar. Jadi itu saja saya punya macam cons lah untuk ini casing. Selain daripada itu memang tiada lah. Memang saya suka ini casing, nampak compact, nampak cantik, senang mau buat. Jadi memang ini casing kalau kamu mau buat ITX, biarpun kamu first time ataupun memang sudah pernah buat ITX build, memang saya sangat-sangat recommend. Alright, jadi itu saja video untuk hari ini. Jadi kalau kamu like ini video, subscribe, share sama kawan-kawan lah, apa aja boleh juga. Dan ya, jumpa kamu di next video. Pelan-pelan kamu.